Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel YouTube ilmupeternakan.com. Kali ini kita akan mengambil topik bahasan mengenai 4 bekal penting sebelum kita terjun memulai usaha ternak kambing. Jadi kita sebelum memulai usaha budidaya kambing, kita perlu tahu 4 bekal penting yang perlu kita ketahui. Baik, sebelum kita memulai menelisik satu persatu, silakan teman-teman bisa langganan channel ini agar tidak tertinggal update video terbaru dari ilmupeternakan.com dengan cara subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Baik, yang pertama, bekal pertama apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama adalah kita perlu mampu memahami apa itu pembibitan dan penggemukan. Jadi ini ada 2 jenis usaha yang berbeda dalam usaha budidaya kambing. Ada pembibitan dan ada penggemukan. Pembibitan itu apa? Jadi usaha pembibitan ini target utamanya adalah kita memelihara induk. Kemudian induk tersebut kita kawinkan. Kemudian setelah dikawinkan, harapannya akan bunting. Setelah kambing itu bunting, nanti akan menghasilkan anak. Nah, anak kambing ini yang nanti dijual sebagai sumber pendapatan. Itu kita sebut dengan pembibitan, ya. Kalau di peternakan rakyat, pembibitannya arahnya ke menghasilkan anak kambing, ya. Jadi kita menghasilkan anak kambing dari bibit kambing. Kemudian kalau penggemukan apa? Bedanya kalau penggemukan itu kita membeli bakalan kambing untuk kita gemukan. Contohnya ketika menjelang Hari Raya Idul Adha, ya, Hari Raya Kurban bagi umat Islam, itu banyak orang berbondong-bondong membeli ternak kambing yang masih agak kurusan, ya, kemudian dipelihara, diberikan pakan secara cukup, ya, sumber energi, konsentrat, kemudian hijauan. Setelah target bobot badan tertentu atau setelah badannya sudah siap, sudah siap untuk dipotong, ya, itu kita namakan dengan penggemukan. Jadi kita gemukan kambing dalam jangka waktu tertentu, misalkan kita gemukan selama 4 bulan, kemudian kita jual, ya, itu namanya usaha penggemukan. Jadi dalam usaha budidaya kambing bisa saja Anda memilih pembibitan saja, ya, dengan target menghasilkan anak kambing. Atau Anda juga bisa target ke penggemukan, ya. Jadi spesialis penggemukan. Jadi hanya membeli kambing, dipelihara, kemudian digemukan. Ini ada hal khusus ya kalau penggemukan. Kalau kita pintar marketingnya, kalau misalkan kita memelihara baru biarpun sampai 2 bulan, kalau sudah menguntungkan bisa dilepas lagi. Kita ambil lagi, beli lagi, kemudian pelihara lagi. Apalagi kalau didukung dengan pengetahuan cara pemberian pakan yang baik dan pemeliharaan yang baik. Kemudian ada juga yang melakukan kombinasi. Jadi kombinasi antara pembibitan dan penggemukan. Jadi itu yang pertama yang perlu diketahui bekalnya. Kemudian bekal yang kedua yang perlu kita ketahui apa? Yang kedua adalah dapat membedakan antara dewasa kelamin dengan dewasa tubuh, ya. Jadi ini adalah di ilmu peternakan ini kita membedakan ada dewasa kelamin dan dewasa tubuh, ya. Begitu juga pada kambing. Jadi untuk mengawinkan kambing, ya, targetnya adalah tercapai dua-duanya, ya. Tercapai dua-duanya, yaitu sudah tercapai dewasa kelamin dan juga tercapai dewasa tubuh. Apa ciri-cirinya ketika kambing sudah mengalami dewasa kelamin, yaitu sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, ya. Jadi seekor kambing betina kalau sudah menunjukkan tanda-tanda birahi, itu artinya sudah dewasa kelamin. Tapi bisa saja ya karena faktor pakan, pemberian pakan yang baik,
Ada juga ternak yang sudah mengalami dewasa kelamin tapi belum dewasa tubuh ya. Artinya sebetulnya ini belum belum layak untuk kita kawinkan dan untuk dibuntingi ya kambingnya. Tapi ya, tapi dia sudah menunjukkan tanda-tanda birahi ya. Itu artinya sudah tercapai dewasa kelamin tapi belum dewasa tubuh. Kalau dikawinkan bisa saja ya bunting, tapi nanti beresiko ya karena belum dewasa tubuh nanti bisa saja terjadi permasalahan misalkan kesulitan melahirkan ya, distokia atau penyakit-penyakit gangguan reproduksi nantinya. Nah, seperti itu ya. Kemudian pada umur berapa sih dewasa tubuh ya? Jadi kalau untuk dewasa tubuh ini untuk jantan dan betina tidak terpaut beda jauh ya. Kalau untuk betina harapannya dikawinkan di 12 sampai 15 bulan umurnya ya. Itu sudah dewasa kelamin dan juga sudah dewasa tubuh ya idealnya. Baik, sebelum mulai bekal ketiga, jika teman-teman belum subscribe channel ini, silakan subscribe dan aktifkan gambar loncengnya. Ketiga, mengetahui dengan baik siklus birahi dan lama kebuntingan kambing. Mengapa kita perlu tahu siklus birahi? Karena pada saat siklus birahi terjadi tanda-tanda birahi, itulah saat yang tepat untuk mengawinkan kambing betina dengan kambing jantan. Perkawinan saat ini memang masih banyak yang melakukan secara alami ya untuk kambing. Tapi juga saat ini sudah mulai banyak diterapkan inovasi perkawinan menggunakan teknologi inseminasi buatan atau IB ya. Itu sudah mulai banyak digunakan ya. Jadi berapa lama siklus birahinya? Umumnya kambing betina ini akan mengalami siklus 19 sampai 20 hari sekali. Ini akan muncul tanda-tanda birahi. Ketika muncul tanda-tanda birahi, itu saatnya kita untuk mengawinkan ya. Misalkan di kandang kita gabungkan antara betina yang sedang birahi dengan kambing jantan. Kemudian biarkan perkawinan secara alami. Atau kalau kita mau menggunakan IB, panggil petugas inseminator untuk melakukan perkawinan IB ya. Itu caranya. Kemudian lama birahinya tidak lama ya. Ini rata-rata hanya 1 sampai 2 hari saja. Jadi jangan tunda waktu Anda saat kambing mulai muncul tanda-tanda birahi. Jadi segera kawinkan. Kemudian periksa lagi selang 19 sampai 20 hari. Kalau setelah 19 sampai 20 hari kemudian setelah dikawinkan kok masih muncul tanda-tanda birahi lagi, ada kemungkinan ternak tersebut mengalami kegagalan dalam kebuntingan ya. Bisa saja belum berhasil bunting. Jadi kawinkan lagi sampai bunting. Kalau sudah tidak terjadi gejala birahi lagi, ada kemungkinan berhasil bunting betinanya. Jadi hal dasarnya itu yang perlu diketahui. Kemudian berapa lama sih rata-rata seekor betina kambing itu bunting? Itu rata-rata 5 bulan ya. Jadi rata-rata 5 bulan kambing akan bunting dan produksi ya, kalau Anda menggeluti pembibitan kambing ini, produksi anak kambing itu bisa 2 tahun 3 kali ya. Jadi seekor betina itu bisa beranak 3 kali dalam 2 tahun dengan asumsi masa tunggunya 3 bulan dari lahir sampai bunting kembali ya. Jadi 3 bulan masa tunggunya, kemudian buntingnya 5 bulan kan 8 bulan nih. 8 bulan dikali 3, 24 bulan. Jadi 2 tahun bisa beranak 3 kali ya. Kalau mematuhi ideal ya apa namanya? Ya mengikuti yang ideal-ideal ya gitu ya. Jadi nanti akan bisa beranak 3 kali. Bekal yang keempat, apa yang perlu kita ketahui? Yang keempat adalah ini penting ya, kuasai manajemen pakan dan pemeliharaan dengan baik. Kenapa manajemen pakan? Karena pakan ini merupakan komponen biaya produksi terbesar ya. Apalagi jika Anda menggunakan konsentrat. Ya, tentunya ternak kambing kan tidak hanya diberikan rumput saja. Ya, kalau rumput saja mungkin cara kualitas nutrisinya akan kurang. Berbeda kalau kita mengkombinasikan dengan sumber energi ya, seperti konsentrat atau bahan konsentrat ya, misalkan singkong,
kemudian dedak, dan sebagainya ya. Ini kita perlu dikombinasikan. Kambing yang kita pelihara itu seharusnya tercukupi pakan ya, tidak hanya kuantitas saya bilang tadi ya, kuantitas rumputnya banyak, tapi juga secara kualitas. Hijauannya juga ada, kemudian konsentratnya ada, nanti pakan tambahan ada atau vitaminnya juga diberikan. Itu akan menghasilkan performa dan produksi yang baik. Di samping itu, pemberian pakan juga kita standarnya ya tadi pemberian pakan dan juga pengaturan reproduksi ya tadi kita telah bahas. Pakan dan reproduksi juga kesehatan hewannya, perkandangannya, kemudian pengelolaan manajemen yang lainnya ya. Itu perlu kita lihat pengelolaan kotoran kambingnya, yaitu bisa kita lihat dia juga kotoran kambing bisa menjadi potensi untuk sumber penghasilan tambahan ya. Kita bisa olah menjadi pupuk kompos. Apalagi jika skala usahanya sangat tinggi, kotorannya sangat banyak, itu bisa mendatangkan peluang usaha yang bagus. Urinnya juga ya, urin kambing itu bisa jadi pupuk yang harganya cukup wow ya. Ya, demikian sharing kita kali ini mengenai 4 bekal sebelum kita terjun dalam bisnis usaha budidaya kambing. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ilmubeternakan.com dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.